Halo adik-adik, kali ini kita masuk ke topik dasar atau pembahasan dari limit fungsi. Nah, kita berangkat dari definisi terlebih dahulu. Kalau kita bicara definisi, maka dituliskan dia limit x mendekati a. Ya, fx, di mana ini terdefinisi jika dan hanya jika limit x mendekati a negatif, fx sama dengan limit x mendekati a positif. Ya. fx. Artinya apa? Artinya limit ke kiri, ya, limit ke kiri itu sama dengan limit ke kanan, sama nilainya. Jadi kalau limit x mendekati a, fx itu sama dengan fa, maka ini artinya adalah nilai pendekatan untuk x di sekitar a. Ya, di sekitar a. Dengan demikian, untuk nilai c sebagai konstanta dalam konteks limit akan berlaku. Yang pertama, kalau kamu bagikan konstanta setiap angka, kamu bagikan dengan 0, maka hasilnya adalah tak hingga. 0 kamu bagikan dengan c, hasilnya adalah 0. Dan c kamu bagikan dengan tak hingga, 0. Dan tak hingga kamu bagikan dengan c, hasilnya tak hingga. Nah, ini dasar dari kita untuk nanti bisa menyelesaikan limit tak hingga, khususnya yang dalam bentuk akar dan aljabar. Nah, seperti yang ada di video yang sudah saya buat ya di 3 video sebelumnya. Nah, lanjut kita masuk ke teorema limit. Kalau kita bicara teorema limit, maka yang pertama adalah jika fx itu nilainya x, maka limit x mendekati a, fx itu sama dengan a. Yang kedua, jika ada soal dalam bentuk limit x mendekati a, fx, nah dalam bentuk fungsi seperti ini, gx, maka ini kita bisa jabarkan menjadi limit x mendekati a, fx ditambah atau plus minus, ya, ini juga tadi limit x mendekati a, gx. Selanjutnya, jika k itu adalah konstanta, maka limit x mendekati a, k dikali fx, ini sama dengan k kali limit x mendekati a, fx. Nah, jadi artinya k-nya itu bisa kamu uraikan. Jadi koefisien di depan. Nah, selanjutnya adalah jika limit x mendekati a, fx kali gx, nah ini dalam bentuk perkalian,
Nah, ini sama definisinya dengan limit X mendekati A, fx dikali limit X mendekati A, gx. Selanjutnya, limit X mendekati A, fx dibagi gx, ini sama dengan limit X mendekati A, fx kamu bagikan dengan limit X mendekati A, gx. Nah, ini di mana nilai limit X mendekati A untuk dia gx-nya tidak sama dengan 0. Jadi nggak boleh 0. Ya. Satu lagi yang menjadi fungsinya adalah, atau teoremanya yang harus kita pahamin, yaitu limit X mendekati A pangkat N ini sama dengan lim X mendekati A fx pangkat N. Nah, inilah teori limit yang menjadi acuan kita ketika ketemu soal yang bervariasi. Nah, kita masuk sekarang ke limit fungsi aljabar, ya. Limit fungsi aljabar, yaitu yang C. Limit fungsi aljabar. Dalam limit fungsi aljabar ada beberapa tahap. Yang pertama, bicara mengenai langkah umum dalam menyelesaikan soal. Berarti langkah umum penyelesaian. Maka limit X mendekati A, fx ini sama dengan berapa? Yang pertama adalah kamu substitusikan X sama dengan A ke fx. Yang selanjutnya, jika hasilnya tak tentu, jadi kamu uji coba dulu nih, kamu substitusikan nilainya ke fx-nya tadi, ya. Tak tentu, misalnya 0 per 0, atau tak hingga per tak hingga, atau tak hingga, atau negatif tak hingga. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa fx harus diuraikan atau dijabarkan. Selanjutnya adalah jika hasilnya bentuk tertentu, maka itulah nilai limitnya. Ya. Karena kita bicara limit, berarti nggak boleh 0, ya kan? Supaya kita menghindari adalah hasilnya 0, maka pertama kita harus uraikan dulu. Kita harus pahami bahwa fx-nya ini atau bentuk persamaan fx-nya ini bagaimana. Ya. Yang selanjutnya adalah kita lihat bagian C. Bagaimana cara, kok C ya? B. Cara menguraikan fungsi fx. Nah, bagaimana cara menguraikan fungsi fx? Ingat lagi bahwa yang pertama, untuk x-nya mendekati C, dan C-nya ini adalah konstanta. Ya. Dan hasilnya 0 per 0. Maka fungsi fx harus diuraikan.
sebagai berikut. Nah, jadi ada metodenya. Nggak bisa langsung kamu substitusikan nilai X-nya atau nilai X mendekati A-nya terhadap Fx-nya. Yang pertama adalah kamu uraikan dia dengan faktorisasi. Jadi kamu faktorisasi dulu atau kamu faktorkan. Yang kedua adalah kali sekawan seperti yang saya jelaskan di contoh soal di video. Kemudian jika Fx mengandung bentuk akar atau bukan mengandungnya, mengandung atau dalam bentuk akar. Nah, lebih tepatnya begitu, jangan mengandung. Jika Fx dalam bentuk akar, bahasa Indonesia jelek banget tuh. Dalam bentuk akar, yang selanjutnya adalah kamu bisa menerapkan yang namanya dalil L'Hopital. Apa itu dalil L'Hopital? Yaitu ketika limit X mendekati C, ya, dalam bentuk fungsi Fx dibagi Gx, maka kamu cari dulu turunannya. Berarti limit X mendekati C, F aksen, G aksen. Ya. Nah, inilah dia yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya bagaimana yang C, yang nomor 2, untuk nilai untuk X-nya mendekati tak hingga. Dan hasilnya adalah tak hingga dibagi tak hingga. Nah, maka ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kamu boleh membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Yang kedua, kamu boleh menggunakan rumus limit X mendekati tak hingga, ya, A1X pangkat M ini ditambah A2X M kurang 1 ditambah dan seterusnya tambah A dibagi dengan B1X pangkat N ditambah B2X N kurang 1 ditambah dan seterusnya ditambah B. Nah, ini berlaku jika hasilnya limit ataupun infinite jika M lebih besar dari N. Nah, itu perhatikan ya. Yang kedua adalah A1 dibagi B1, M sama dengan N. Hasilnya 0 jika M kecil N. Nah, itu yang menjadi acuan. Nah, yang terakhir yaitu bicara mengenai untuk X mendekati tak hingga dan hasilnya tak hingga atau negatif tak hingga, maka fungsi Fx diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kali sekawan. Kamu kali sekawan jika Fx
mengandung bentuk akar. Kali sekawan itu pengertiannya adalah rasionalkan ya. Mengandung bentuk akar, kemudian membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Nah ini. Nah selanjutnya adalah yang harus diperhatikan. Kalau kamu ketemu soal misalnya limit X menuju tak hingga akar A kurang akar B. Nah ini dalam prinsipnya adalah kamu harus rasionalkan dulu. Artinya ini kan dibagi 1, berarti kamu rasionalkan akar A tambah akar B dikali akar A tambah akar B. Nah ini yang namanya disebut dengan prinsip merasionalkan. Ya, jadi kamu pakai prinsip algebra A tambah B kali A kurang B, maka ini menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Sudah ada di video pembahasan sebelumnya. Nah yang terakhir yaitu kamu harus gunakan rumus selisih akar kuadrat ya, selisih akar kuadrat dalam menyelesaikannya. Jadi kalau misalnya ada limit X mendekati tak hingga. Nah ini yang bagian ketiga ini adalah rumus ataupun dasar teori menjawab 3 video yang saya posting sebelumnya. Nah ini misalnya adalah AX kuadrat ditambah BX tambah C ya dikurang PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah untuk teori ini berlaku, kamu bisa tentukan hasilnya. Maka hasilnya adalah bisa tak hingga jika A lebih besar P. Kemudian B kurang Q akar 2A, artinya itu bilangan real hasilnya, jika A sama dengan P. Dan yang terakhir, negatif tak hingga jika A kecil P. Nah itu. Ya. Jadi adik-adik boleh coba dipahamin, disesuaikan dengan video yang saya posting dan juga materi yang sudah saya ajarkan. Saya juga akan menyediakan beberapa video pembahasan selanjutnya supaya semakin mantap lagi untuk menguasai topik limit fungsi. Oke ya, semoga bermanfaat. Sukses selalu.